Jadi ini penyatuan dari Dewi Parwati sama Dewa Siwa yang menghasilkan anak yang bernama Ganesha, Dewa Ganesha, gitu. Dewa pendidikan. Ini penggambaran daripada Dewa Basuki. Dewa Basuki, yaitu sesosok kura-kura. Ini nih. Dan ini yang melilit ini di atasnya ini adalah ular, Gus. Astagfirullahaladzim. Kang, Allahu Akbar. Mas Raden, bener ya ini? Ini gak main-main loh. GSP Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Wah, subhanallah. Anginnya langsung datang. Ini bukan sembarang angin yang hadir di sini, tapi penuh misteri. Karena GSP hadir di Museum Majapahit yang ada di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Pasti penasaran sebenarnya seperti apa museum ini yang penuh dengan mistik, misteri, dan juga sejarah yang begitu melegenda. Yuk ikutin terus Gus Lepati YouTube channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mohon maaf nih ganggu nih. Namanya siapa nih? Pak Raden Said. Wah, subhanallah. Ini saya yakin beliau masih keturunan kerajaan Majapahit. Karena Raden Said, subhanallah. Sebagai apa ini di sini nih, Pak Raden? Ya, saya sebagai staf pemanduan koleksi yang ada di pengelolaan informasi Majapahit. Ya. Berarti ini museum itu didirikan tahun berapa? Museum ini didirikan tahun 1924. Jadi kantornya dulu di sana, Gus. Kira dibangunlah gedung ini tahun 1980. Nah, yang dikumpulin di museum itu berapa koleksi nih? Ya. Jadi di sini sampai sekarang sekitar hampir ada 90.000 koleksi. 90.000 koleksi. Nah, itu temuan yang disengaja maupun tidak disengaja. Lah, saya tanya nih, kalau temuan yang disengaja seperti apa, yang tidak sengaja seperti apa? Ya. Jadi temuan yang tidak disengaja itu, Gus. Jadi masyarakat yang mau bikin bata merah, terus orang yang mau bikin pondasi rumah. Nah, itu artinya temuan tidak disengaja. Oh, gitu ya. Tapi yang disengaja memang sengaja digali oleh para arkeolog. Jadi ada pemetaan waktu kali menemukan benda ODCB, objek diduga benda cagar budaya. Baru nanti ada penelitian, ada dari pihak yang terkait bisa dikatakan kalau memenuhi syarat akhirnya dinamakan benda cagar budaya. Cagar budaya, subhanallah. Oke, kita boleh lihat-lihat koleksi yang ada di sini, Dan. Ini kemana dulu nih? Ya, ini Gus. Oh ya, ini patung ya? Ya. Patung Ardanari. Nah, maksudnya ini apa ini? Patung ini gimana ini? Bisa diceritakan? Ini patung Ardanari adalah persatuan Dewa Siwa dengan Dewi Parwati. Ya. Nah, ini yang sebelah kiri ini Dewi Parwati yang ada teteknya, Gus. Iya. Ini tidak ada. Oh, ini berarti Dewi Parwati. Dewi Parwati. Ini Dewa Siwa. Berarti laki-laki perempuan. Betul. Penyatuan. Wah, Akbar. Mas Raden, angin kok aneh ini. Angin apa? Ini angin gimana ini? Astagfirullahaladzim. Jadi beberapa hari ini angin agak kenceng, Gus. Ini kalau kita ngambil dari segi mistisnya kayak desisan naga dari Gunung Pawitra. Wah, ini bener nih, Mas Raden nih. Iya, dari mata batin saya merasakan. Makanya tadi
ketika saya opening itu udah ngerasa ini angin misteri. Bener kata beliau Raden Mas Said dari Gunung Penanggungan, desisan ular naga dari Gunung Penanggungan atau Pawitra. Yang saya muncul. Ya, tambah seru nih para guys bakasannya. Kita lagi bahas patung Ardanari itu. Langsung ada angin yang sangat kencang. Memang ada hubungannya apa ini, Mas Raden? Sosok ular naga sama ini. Ya, artinya kalau di Pawitra itu kan di sana dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa-dewa. Jadi acuan dari kerajaan Majapahit adalah Gunung Pawitra. Oh gitu ya. Makanya sering kita observasi di Gunung Penanggungan, gunung apa aja di sini? Gunung Arjuno, Gunung Klothok. Itu satu rangkaian Gunung Klothok itu ya. Oh, iya, satu rangkaian. Tuh kencang terus. Nih Mas Raden, gimana ceritanya itu? Ini penyatuan sosok laki-laki dan perempuan itu gimana nih ceritanya? Jadi ini penyatuan dari Dewi Parwati sama Dewa Siwa yang menghasilkan anak yang bernama Ganesha, Dewa Ganesha. Oh gitu. Dewa pendidikan. Itu kan kata orang khayalan. Ada Itu dewa-dewi, kan khayalan itu. Enggak, Bos. Jadi itu cerita dari negara India itu. Asli ada. Ada. Bukan hanya sosok khayalan yang gaib, bukan? Enggak, Bos. Ada itu. Jadi sebelum dunia ini terlahir sepenuhnya itu kan para dewa-dewa itu yang menghuni alam jagat ini. Iya. Nah, patung Ardanari istimewanya, Gus. Iya, gimana? Ini adalah patung yang satu-satunya ada di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan di dunia yang berupa patung. Satu-satunya. Bukan relief ya? Bukan. Kalau relief banyak di candi-candi. Oh gitu. Ini satu-satunya berupa patung ya seluruh Indonesia bahkan dunia. Ya. Cuman satu-satunya ini toh. Satu-satunya ini. Kalau yang lain relief biasa udah ada. Saya ngelihat ada gerakan supranatural yang ada di dalam tubuh patung. Bener nggak? Ini sosoknya seperti apa? Ya, artinya ini kan auranya dua dewa yang menyatu, jadi menimbulkan suatu gelombang energi yang sangat kuat. Karena penyatuan tadi itu ya. Betul. Nggak ada penampakan muncul dari sini mungkin, terus sampai ngelihat atau pengunjung atau warga sekitar merasa apa gitu. Kalau pengunjung banyak juga yang cerita, Gus. Jadi artinya bahkan sering ada suatu penampakan seorang putri cantik, tapi kayaknya itu dari putri-putri Majapahit. Nih para GSP, baru ini saya temukan patung 2 dimensi ya, laki-laki dan perempuan. Ini sosoknya udah bener jelas. Nah, ada payudara dan ini cuman dada, sosok laki-laki. Oke, kita kemana lagi nih? Kita lanjut, Gus. Oke, ayo. Nah, ini apa nih, Mas Raden nih? Ini adalah Samudra Mantana. Samudra Mantana itu maksudnya apa itu? Ini menggambarkan jagat dulu dikuasai oleh bangsa lelembut gitu. Lelembut yang berupa menggambarkan kejahatan, seperti sosok raksasa gitu. Sosok raksasa, sosok jahat lah ya. Jahat. Sosok negatif ya. Atau negatif yang diwakili oleh para raksasa. Dan di satu sisi ada sosok yang menggambarkan kebaikan yang diwakili oleh para dewa. Nah, Samudra Mantana ini
Dewa Wisnu Oh, untuk mengambil tirta suci, air suci. Oh, air suci. Jadi dia memutar lautan, Dewa Wisnu menjelma menjadi Ular. ular, Dewa Basuki menjelma menjadi kura-kura. Nah, ini habis digoyang lautannya, keluarlah tirta suci. Seandainya air suci itu kepegang oleh para raksasa, maka alam ini, jagat raya ini akan rusak, Kan hancur. akan hancur. Diselimuti oleh hawa-hawa yang panas, hawa-hawa yang merusak. Merusak. Nah, ternyata air suci yang keluar itu ditaruh di guci Amarta. Ternyata yang megang oleh para raksasa. Dengan kepandaian dan akalnya para dewa, Dewa Brahma menjelma menjadi bidadari cantik untuk merayu mengambil air suci itu tadi. Akhirnya kepeganglah air suci itu oleh para dewa. Sampai sekarang otomatis kebaikan tidak akan kalah oleh kejahatan, kejelekan. Seperti itu. Wakul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang hak pasti akan datang dan yang batil akan musnah, Akan hancur. akan hancur. Subhanallah. Nah, ini penggambaran daripada Dewa Basuki. Dewa Basuki, yaitu sesosok kura-kura. Ini nih. Dan ini yang melilit ini di atasnya ini adalah ular, Gus. Mana nih ularnya ini? Nah, ini. Oh, ini ularnya ini. Ya. Nah, ini kepala naga nih. Nah, ini yang narik ini. Oh, narik. Yang Narik ke sana muter ya. Iya. Itu. Subhanallah. Nah, kalau ini lambang apa aja nih Mas Raden nih? Jadi ini gambaran jagat ya. Oh, Gambaran jagat atau ya. dunia. Kalau ini penggambaran apa nih kayak gini-gini? Nah, ini ornamen yang menggambarkan sifat-sifat kejahatan yang berupa manusia, Makhluk-makhluk lah ya. makhluk ya, makhluk berbagai sifat. Oh iya, ini nih penggambaran semua ini. Iya. Ini para dewa dewi, Para dewa dewi. itu. Itu ada yang ngawe-ngawe itu siapa itu? Nah, itu Gus. Siapa nih Mas Raden? Kita memasuki dimensi yang lebih Dahsyat lagi. Dahsyat lagi. Pasti penasaran. Lebih masuk ke dimensi lorong gaib. Tss. Ini juga pakarnya beliau. Ayo, Mas Raden. Wah lagi. Kang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas Raden. Bener ya iki. Ini gak main-main loh. Mas, tadi masuk apa? Kok beda sama alam sini sama alam sini? Coba Mas Raden jelasin, Mas. Ya. Jadi mohon maaf. Ini tadi kita mulai sudah masuk dimensi yang lebih dekat. Lebih dekat Ternyata lagi. kita lupa sowan. Oh. Kita lupa kepada yang ada di sini. Jadi minimal kita sebelum masuk ke area ini, kita harus Iya. kulon Kulon nuwun lah. Ibarat kalau kita masuk ke rumah orang, totok-totok pintu, assalamualaikum. Lah kita kan orang awam kan nggak ngerti nih, Mas Raden. Kira itu sama kan dunia udah satu kompleks, nggak ada pintunya, nggak ada apa-apa, ya kan? Itu yang membedakan. dari sini, Gus. Dari sini ya, Ya. ke sono ya. Iya loh. Kalau tak telusuri bener. Kalau tidak kita tadi kan, udah semangat aja kan, langsung ngoncok aja. Ini beliau juga lupa. Astagfirullah. Asiknya, Gus. Lagi asik-asiknya. Aduh, subhanallah. Oke, Mas Raden, Ya. kita ke sana ya. Monggo.
Sampai nggak kita ngucapin dulu? Kita nuwun dulu. Ah, kalau dulu ya. Dah. Aman nih, diperbolehkan nih. Monggo. Nah, ayo, yuk, semua tim. Subhanallah. Wah, bener. Pasti para GSP ini penasaran kok Pak GSP ngomong wah terus. Ternyata ya sudah disambut ratusan ya kayak prajurit. Oh, sosok-sosok zaman dulu itu kayak gimana? Ini sudah masuk dunia lain dan dunia zaman dulu ya Mas Raden ya. Enak banget nih rasanya itu ya seger ya rasa apalah gitu kenikmatan ada di sini sejuk nyaman beda gitu. Mulai kita tadi masuk di sana panas banget sana ya panas. Gak ada angin sama sekali tapi hawanya dingin sejuk. Subhanallah. Nah, dijaga. Ini nih saya penasaran ini Mas Raden nih. Ada 1, 2, 3. Yang sana dulu ya Pak. Ini. Oke, yuk. Ini adalah patung penggambaran Dewa Siwa. Oh, iya. Dewa tertinggi Trimurti yang dianggap sebagai dewa penghancur atau perusak. Dewa Siwa. Nah ini juga ditemukan atau gimana ini? Iya, ditemukan semua ini. Jadi kalau di semua koleksi yang ada di sini adalah benda cagar budaya. Ini asli nih. Asli, Gus. Batu andesit. Batu andesit. Iya loh. Sudah berabad-abad gini. Ini kenapa nih Mas Raden nih sampai terkuras ini? Iya. Jadi ini waktu diketemukan kondisinya memang sudah patah ini, Gus. Oh iya. Sudah patah. Jadi faktor alam, faktor manusia yang bisa merusak atau memang disengaja ataupun tidak sengaja. Iya. Ya, jadi ini penggambaran dari dewa yang bisa menetralisir baik keburukan dan kebaikan. Kalau ini sudah marah, maka tidak ada lawan satupun yang bisa menghalangi Dewa Siwa. Oke, langsung kita ada tarikan di Wisnu Naik Garuda. Nah, ini terasa ini. Terasa. Sudah terasa mau Apa disuruh. ada yang narik pusaka atau gimana? Nah, ini Energi ya? Ada energi yang Oke. kita suruh mendekat. Oke, siap. Keren banget ini. Ini penggambaran apa nih maksudnya nih? Nih, Mas Raden nih. Ini adalah Wisnu naik Garuda. Wisnu naik Garuda. Wisnu. Dewa Wisnu naik Garuda. Penggambarannya apa ini? Ini penggambaran ini adalah sebagai pelindung. Patung Wisnu naik Garuda ini adalah sebagai inspirasi Pak Nyoman Nuwarte. Oh, yang dari Bali itu? Ya, tokoh pematung internasional. Iya. Yang membuat patung GWK Garuda Wisnu naik Garuda di Bali. Yang gede itu ya? Ya besar itu. Besar ya. Yang mahkotanya ada emasnya, pakai emas. Iya. Untuk diapresiasikan sebuah patung besar di Pulau Dewata, di Pulau Bali. Karena ini mempunyai arti yang luas. Bisa diceritakan nih untuk para GSP ini. Ya. Jadi, pengertian semua ini. Artian semua ini adalah Wisnu ini naik Garuda, tunggangannya Garuda. Dewa Wisnu ini adalah menggambarkan sebagai pelindung kebaikan di alam semesta ini. Apakah Garuda ini melambangkan juga
sebagai penggambaran lambang negara, bukan? Iya, bisa juga, Gus. Iya. Nah, kenapa nih wajahnya begini nih, Mas Raden nih? Ya, karena faktor alam, juga faktor usia yang sudah lama, jadi diketemukan mungkin tidak terawat seperti sekarang, akhirnya banyak yang sebagian itu rusak, Bos. Nah, itu faktor alam atau faktor manusia. Jadi setelah diambil di sini, kita betulin, kita rapikan lagi. Nah, ini cumanya ini proses dari perbaikan ini kok batunya nggak sama dengan aslinya. Mas Raden, tadi sampai dipanggil-panggil di sini ada aura yang positif apa yang ditemukan, coba komunikasi. Ya. Karena para GSP sosok-sosok astral itu sukanya di tempat-tempat yang misteri, tempat-tempat yang bersejarah, termasuk benda yaitu ada patung. Coba jenengan komunikasi, saya ngetes bener nggak, cocok nggak sama Mas Raden. Coba Mas. Ini kalau saya rasakan ya, Mas Raden ini pertama tadi berdoa ya, dan sama alam juga komunikasi, dan ini beliau langsung menerobos alam gaib atau dimensi lain dan menemui sosok astral yang ada di sini atau penunggu di patung ini. Gimana Mas Raden? Jadi ini adalah sosok aura yang bagus. Allah. Saya agak ketarik tadi ya, sedikit ketika beliau ngomong sosok, langsung ketarik di sini. Boleh terusin Mas Raden? Diusahakan kalau berkunjung di sini silahkan berdoa menurut keyakinan sambil tangan ini di sini. Diletakkan. Nggak ditelekan, nggak ditempelkan, Oh, nggak ada di ditempelkan. depannya sini. Nah, ini adalah sumber energi yang bagus di tengahnya ini. Di tengah dada Ya. Garuda ya. Iya, tengah dada Garuda ini. Ini adalah suatu energi yang positif, yang bagus, di mana kalau kita meyakini dan kita bisa menetralkan pikiran dan hati kita, apapun hajat kita mudah terkabulkan, bahasanya seperti itu. Dengan ridho izin dari Allah Subhanahu ini cuma sebagai sarana perantara saja, Bos. perantara. Syariat ya. Syariat Syariatnya. menurut keyakinan. Keyakinan. Makanya kita tidak harus mempercayai dalam suatu konteks keyakinan, karena keyakinan itu luas. Ya. Baik agama Hindu, agama Buddha, apakah Muslim. Mas Raden, pernah ada cerita apa yang menarik ketika mungkin pengunjung atau siapa memegang ini atau gimana? Pernah ada cerita nggak? Ya, pernah Gus, ada cerita seorang dari Flores. Dia suami istri rencana mau menikahan bulan ini. Saya suruh berdoa di sini. Dia merasakan ada angin yang masuk lewat jemarinya sini masuk. Angin masuk dari mana? Dari sini. Tidak bisa untuk karena untuk kaki dan alasnya sudah patah. Kirain